Sobat Desa, di video sebelumnya kita telah melakukan identifikasi potensi wisata baik dari unsur atraksi, amenitas, maupun aksesibilitasnya. Dari ketiga unsur tadi, kita dapat melakukan pengembangan produk wisata yang lebih menarik bagi wisatawan. Untuk atraksi, dapat dilakukan pengembangan melalui aktivitas berbasis sejarah atau legenda desa, aktivitas berbasis sumber daya alam, aktivitas berbasis kehidupan sehari-hari masyarakat, serta aktivitas berbasis pertanian. Untuk amenitas, pengembangannya bisa diarahkan pada penyediaan homestay, sarana persewaan peralatan wisata, sistem layanan informasi desa, serta penyediaan fasilitas umum lainnya yang memadai. Sementara untuk aksesibilitas, pengembangannya dapat diarahkan pada layanan sistem reservasi wisata, pengembangan moda transportasi, kemudahan akses telekomunikasi, serta peningkatan mutu jalan desa. Dalam mengembangkan produk desa wisata, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, di antaranya keaslian atau keunikan desa, tradisi masyarakat setempat, keterlibatan masyarakat, sikap dan nilai, serta konservasi dan daya dukung. Berikutnya, kita perlu menginventarisir aktivitas wisata untuk mengembangkan produk wisata di desa. Beberapa hal yang perlu diinventarisir dalam pengembangan wisata antara lain atraksi wisata berbasis adat dan budaya masyarakat, atraksi wisata berbasis pertanian, dan atraksi wisata berbasis sumber daya lingkungan. Untuk atraksi wisata berbasis adat dan budaya, kita bisa mengembangkan aktivitas di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sanggar, di lingkungan tempat ibadah, serta di lingkungan upacara adat. Sementara, untuk atraksi wisata berbasis pertanian, pengembangannya bisa dilakukan dengan aktivitas menikmati pemandangan lingkungan pertanian, aktivitas fotografi, aktivitas menanam dan petik hasil pertanian, aktivitas membajak sawah, mengikuti aktivitas sehari-hari petani di sawah, aktivitas makan bersama petani, aktivitas transportasi distribusi hasil pertanian, aktivitas penelusuran atau tracking, serta aktivitas edukasi pertanian. Berikutnya adalah langkah perencanaan produk wisata. Kita harus terlebih dahulu mempelajari tipologi wisatawan. Yang pertama, tipologi wisatawan berdasarkan asal daerahnya, apakah wisatawan mancanegara atau domestik. Yang kedua, tipologi wisatawan berdasarkan bentuk kedatangannya, apakah individual atau grup. Yang ketiga, tipologi wisatawan berdasarkan kelompok usia, apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau usia lanjut. Dan yang keempat, tipologi wisatawan berdasarkan minat kunjungannya, apakah rekreasi dan hiburan, edukasi, olahraga, menikmati kuliner, petualangan, atau yang lainnya. Untuk inventarisasi atraksi wisata, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan kelompok sumber daya alam seperti pantai, sungai, gunung, lembah, danau, hutan, dan lain-lain. Kelompok sumber daya kehidupan liar seperti flora dan fauna liar yang dapat dilihat di sekitar desa. Kelompok sumber daya sejarah seperti cerita sejarah, hikayat, mitos, kepercayaan, peninggalan artefak, dan lain-lain. Kelompok sumber daya budaya seperti religi, musik, kuliner, dan lain-lain. Lalu atraksi wisata itu harus kita pilih yang mana yang ingin kita tonjolkan berdasarkan nilai keunikan, diferensiasi yang kuat, serta memiliki alternatif wisata. Berikutnya, untuk fasilitas wisata, kita perlu mengelompokkannya dalam dua kategori, fasilitas wisata umum dan fasilitas wisata khusus. Fasilitas wisata khusus seperti kegiatan swafoto memerlukan fotografer atau spot-spot. Kegiatan trekking perlu pemandu atau sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya, penyusunan program paket wisata. Ini merupakan tahap implementasi penggabungan komponen daya tarik dan aktivitas dengan fasilitas wisata ke dalam beberapa rangkaian perjalanan. Sementara untuk penyusunan distribusi waktu, pada tahap ini, pengelola desa wisata menggunakan panduan berupa itinerary atau jadwal aktivitas wisata pada program perjalanan sementara sebagai dasar penyusunan alokasi distribusi waktu
yang digunakan dalam satu itinerary. Kita juga perlu mempelajari dan mengatasi kendala-kendala dari program perjalanan wisata. Kendala itu bisa berasal dari keterbatasan SDM, pengaturan waktu perjalanan, koordinasi dengan para pihak terkait penyedia fasilitas, dukungan dari masyarakat desa, serta ketersediaan sumber dana. Dan untuk penyusunan program perjalanan, paket wisata yang baik adalah yang sesuai dengan minat dari peserta, sehingga memberikan gambaran dari program mengenai jadwal, lama kegiatan, tempat tujuan, serta alat bantu perjalanan. Terdapat dua cara dalam penyusunan paket wisata. Yang pertama, menyusun itinerary berdasarkan program-program yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara atau pengelola, dan yang kedua, menyusun itinerary berdasarkan permintaan calon wisatawan. Untuk dapat menyusun paket wisata yang tepat, pengelola wisata harus memperhatikan pembagian distribusi waktu, di mana terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan, antara lain waktu tempuh, waktu kunjungan di daya tarik wisata, free time, dan jumlah waktu keseluruhan paket wisata. Sebagai contoh, paket wisata live-in 2 hari 1 malam, pengelola wisata dapat menyusun program perjalanan dengan mengunjungi atraksi alam yang ada di desa, atraksi seni atau budaya, kegiatan wisata edukasi, serta dilengkapi dengan dukungan kuliner, transportasi lokal, dan homestay untuk menginap. Dalam perjalanannya, pengembangan produk wisata desa akan melalui beberapa tahapan: identifikasi potensi desa, lalu pelibatan masyarakat, pengembangan ketika produk wisata sudah menunjukkan tren positif, lalu konsolidasi ketika sektor pariwisata sudah menunjukkan dominasi ekonomi, stagnasi di saat angka kunjungan wisatawan sudah mencapai puncaknya, dan yang terakhir, penurunan atau permajaan, dua kemungkinan yang akan terjadi setelah stagnasi. Nah, Sobat Desa, itulah penjelasan mengenai pengembangan produk wisata. Terlihat banyak tahapan memang, tapi itulah proses agar kita bisa mengenali potensi desa untuk kemudian mengembangkannya menjadi produk wisata yang bisa meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.